Kenyataan ini sayangnya tidak otomatis membuat orang bertenggang rasa terhadap kelemahan, kesalahan, dan dosa orang lain. Bahkan ada orang yang menghakimi orang lain yang bersalah dengan semena-mena, seakan dirinya itu tidak bersalah, saleh tanpa salah. Ada juga orang yang bahkan mengekspos kesalahan dan kelemahan orang lain untuk menutupi dosanya atau mengalihkan perhatian supaya orang melihat kesalahan orang lain daripada melihat kebobrokan dirinya. Itulah yang dihadapi Yesus saat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merasa diri saleh menghadapkan seorang wanita yang kedapatan bersalah untuk dihukum berat sesuai dengan aturan, dengan maksud bukan untuk menegakkan hukum Musa tetapi untuk mempersalahkan Yesus. Yesus yang adalah wajah belas kasih Allah yang sempurna membebaskan wanita tersebut dengan ajakan untuk mawas diri bahwa setiap orang itu punya kesalahan dan dosa yang tanpa belas kasih Allah tak mungkin selamat. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saudara-saudari yang terkasih, pernah sewaktu masih frater di rumah pendidikan, ada seorang imam yang memimpin kompletorium. Hadir di situ dalam kompletorium, memimpin dan wanti-wanti pada masa Prapaskah itu. Pasturnya sudah meninggal, berkata, awas, hari ini mulai masa Prapaskah. Haleluya, tidak dinyanyikan. Sekali lagi, haleluya, tidak dinyanyikan. Dia mengangkat, ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ale poho aing. Spontan ia berkata, lupa saya, katanya. Wanti-wanti kepada orang lain, semua orang dapat bersalah. Imam, gembala, kita juga dapat bersalah. Untuk itu kita selalu diminta untuk mawas diri. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merasa diri saleh di hadapan seorang wanita yang tertangkap basah berbuat dosa, berzina. Bagaimana sikap Yesus? Karena menurut mereka bahwa berdasarkan hukum Musa, wanita-wanita seperti ini harus dihukum rajam. Mereka sudah salah karena mereka sudah menyimpang dari hukum Musa. Di dalam Imamat 20:10 disebutkan bukan wanita-wanita, tapi baik pria maupun wanita yang kedapatan sedang berzina, keduanya harus dihukum rajam, dilempari batu. Harusnya Yesus berkata, mana laki-lakinya? Kok yang di bawah hanya wanitanya? Tapi Yesus rupanya diam, refleksi. Tak ada pintu belas kasih bagi orang-orang Yahudi. Mereka membawa kepada Yesus yang dikenal penuh belas kasih. Ini adalah jebakan. Kalau karena belas kasihnya Yesus membebaskan wanita itu dari hukuman, jawaban Yesus bisa menjadi bumerang. Hingga bukan hanya wanita itu yang dihukum, tetapi juga Yesus yang akan dihukum karena telah menghina hukum. Kalau Yesus mengikuti hukum Musa dan turut menghukum wanita tersebut, bahkan menanyakan mana laki-lakinya, bagaimana belas kasih yang selama ini diwartakan dan dinyatakan oleh Yesus? Bukankah belas kasih itu membebaskan? Belas kasih lebih cerdas daripada hukum, lebih cerdik daripada kebencian manusia. Belas kasih itu menyelamatkan semua orang, bukan kelompok tertentu. Maka kesempatan itu dijadikan Yesus sebagai saat untuk mawas diri, untuk bercermin pada belas kasih Allah.
Kalau setiap orang bersalah, mengapa kita mau menghukum orang bersalah seolah kita tak pernah bersalah? Ternyata semua orang itu memang bersalah. Hingga satu persatu pergi meninggalkan Yesus. Ketika ditanya siapakah yang tidak berdosa, lemparkan batu pertama. Dan di situ ada satu orang yang tidak berdosa, yaitu Yesus. Dialah yang berhak melemparkan batu pertama kepada wanita itu. Tetapi Yesus tidak menggunakan haknya karena belas kasih. Hak menghukum, hak mengadili, hak mendapat kebenaran dilepaskan karena belas kasih. Belas kasih Allah mengatasi kebenaran dan keadilan. Belas kasih Allah menyertai pengampunan. Orang yang berbelas kasih akan selalu mencari cara bagaimana menyelamatkan orang berdosa dan menyelamatkan orang yang akan berdosa. Maka yang akan melemparkan batu pun tidak jadi melemparkan batu sehingga pergi meninggalkannya dan tanpa dosa yang lebih jauh. Belas kasih selalu memiliki jalan keluar. Yesus tidak membenarkan dosa. Yesus membenci dosa, tetapi ia mencintai pendosa. Kepada wanita itu Yesus berpesan jangan berbuat dosa lagi. Ketika diadili wanita itu, Yesus turut menunduk, membungkuk, turut duduk di bawah, jongkok di tanah. Karena apa? Yesus mau menempatkan diri sehati, seperasaan dengan orang yang berdosa, dengan wanita yang dicaci maki itu. Maka ketika ia hendak berbicara sebagai Tuhan, ia berdiri tegak dan berkata, siapa yang tidak berdosa, lemparkan. Lalu dia menempatkan diri lagi sebagai orang berdosa menemani. Yesus bersinode, berjalan bersama dengan wanita itu. Paus Fransiskus mengingatkan untuk dapat sinode ada 3 hal. Yaitu perjumpaan, mendengarkan, dan refleksi bersama atau diskresi bersama. Terjadi perjumpaan antara wanita dengan Yesus untuk bisa berjalan bersama. Wanita itu mendengarkan, maka wanita itu tak ada sepatah kata pun membela di hadapan Yesus. Wanita itu sebenarnya bisa berkata, guru bukan salah saya, guru saya di ini, atau guru mana laki-laki itu kenapa tidak dibawa juga ke sini, bisa. Tapi wanita itu mendengarkan. Saat mendengarkan, ada saat perjumpaan, ada kebersamaan dengan Yesus. Ada saat-saat bersama dengan Yesus menyebabkan wanita itu masuk dalam suatu proses diskresi, proses refleksi. Maka ketika Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi, ia pun tidak berkata apa-apa, seakan menyetujui bahwa ia tidak akan berbuat dosa lagi. Ketika ditanya, apakah mereka tidak melempari? Tidak ada. Aku pun tidak. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita menutup proses sinode para uskup Roma ke-16 yang prosesnya dimulai di keuskupan ini pada tanggal 17 Oktober 2022 dan dilanjutkan dengan 21 dan dilanjutkan dengan proses sinode di tingkat lingkungan, di tingkat wilayah, di tingkat paroki, dekanat, dan hari ini di tingkat keuskupan dengan tema bagi gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Sinode yang berarti berjalan bersama mengajak kita untuk membangun gereja yang berjalan bersama. Bersama dengan Yesus sebagai batu penjuru dan bersama dengan para rasul sebagai fondasi iman. Bersama dengan hierarki di bawah kegembalaan Paus Fransiskus bersama dengan semua umat beriman. Perlu saat diam duduk bersama seperti Yesus dengan wanita yang berdosa itu. Ada saat bersama, ada saat mendengarkan, dan muncullah suatu proses diskresi.
Belas kasih yang telah menjadi ciri gereja yang tanpanya gereja tak menarik lagi, diajak untuk berjalan bersama dalam belas kasih Allah. Melalui sinode ini kita diajak untuk membangun persekutuan belas kasih agar dapat berpartisipasi dalam mengembangkan gereja yang penuh belas kasih, hingga kita ambil bagian dalam mewartakan Injil dan mewartakan kerajaan Allah yang tiada lain adalah mewujudkan belas kasih Allah. Paus Fransiskus menulis surat apostolik Miserere et Misericordia, di mana ia membahas tentang peristiwa wanita yang berzinah ini yang dikisahkan oleh Santo Agustinus dengan sangat bagus. Misericordia itu adalah belas kasih. Berasal dari kata miserere, adalah penderitaan, dan cord. Maka belas kasih itu diberikan kepada hati bagi orang yang sedang menderita. Hati yang sedang berada pada orang yang sedang mengalami keterpurukan di dalam hidup. Saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah adalah saat yang tepat untuk berjalan bersama dengan Yesus, untuk menyadari dan secara khusus mengalami belas kasih Allah yang tanpanya kita tak akan hidup damai sejahtera. Semoga kita menjadi pembagi berkat dan saluran belas kasih, terutama bagi mereka yang mengalami penderitaan dalam miserere, sehingga mereka mengalami belas kasih, entah karena kekurangan, entah karena kesalahannya, entah karena dosa. Bukankah kita juga telah mengalami belas kasih Allah? Kalau demikian, mengapa kita tidak berbelas kasih juga termasuk kepada orang yang bersalah yang sebetulnya pantas untuk dihukum?